Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi. Tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Hari ini kita masih sama Pak Budi. Kelihatan ya mungkin gambarnya ini belakang. Kita akan ngomongin tentang konsep perikanannya P7T bersama Pak Budi. Jadi mau tahu video selanjutnya seperti apa, perbincangannya seperti apa, menarik atau tidak, ikuti saja video ini sampai selesai. Oke, mantap. Ini tempat apa, Pak Budi? Keramba ikan. Keramba ikan. Ikan rawa. Oh, ikan rawa. Ya. Jadi di sini ini ada ikan apa aja, Pak? Yang sudah kita pelihara ada ikan baung ya, yang kita ambil dari sungai ini, kemudian ikan lais, terus sejenis ikan belida apa itu yang ikan sungai lah gitu. Kemudian ada yang sana itu ikan gabus, anak ikan gabus. Ini untuk pembibitan atau Untuk uji coba dulu. untuk uji coba? Masih uji coba. Sudah untuk kita pembesaran gitu, maksudnya kita umpan dulu gitu kan. Nah, nanti perkembangannya seperti apa, baru nanti akan kita kembangkan lagi. Berarti ini masih tahap uji coba untuk produk sebenarnya nanti ya? Ya. Karena kan target kita punya 100 keramba paling tidak. Ini kan baru 10 gitu. Oh, ini baru 10. Baru 10. 100 ini daerah sini semua nanti ya? Ya. Nanti ada ke sana kita bersihkan juga dengan arah sana Mas. Iya, sana kan lumayan Luas ya. Target kita sekitar 100 keramba. Jadi setiap hari bisa panen. Gitu. Menarik. Panen ikan-ikan Rawa. Iya. Nah, itu belum ada yang mikirkan tuh. Biasanya kita kalau ngomong ikan rawa hanya mancing ya. atau enggak pasang bubu kalau Iya. enggak nguras belah ya. Kalau udah musim kemarau Iya. itu biasa nguras rawa di hutan. Iya, Saya dulu betul, kalau masih betul. kecil. Nah, ini malah dibudidaya. Ini ide yang menarik sebenarnya, yang dilakukan Pak Budi. Dari mana Pak idenya kok tiba-tiba mau memikirkan membudidaya ikan air tawar? Ini ketika saya ini terima ini Mas Ateng, banyak sekali ikan-ikan yang ada di dalam situ. Tapi kok ini saja memang banyak sekali ikan Mas Ateng, bisa perhatikan kan? Iya. Itu ada ikan baung, ikan apa gitu, tapi tidak ada yang budidaya. Disitulah saya tertariknya melihat apa istilahnya secara kekayaannya itu alam itu sudah luar biasa. Nah gitu. Orang kan biasanya hanya mantik aja itu yang istilahnya. Iya. Ya disitulah makanya saya pengen mengembangkan ikan rawa gitu. Rawa juga rasanya lumayan. Iya. Tadi kan ada bibit, ada besarkan. Nah, saya penasaran cara nangkap bibit dari rawa ini gimana, Pak? Oh, itu gampang sekali Mas Ateng. Jadi yang pertama itu pakai bubu, jadi bubu besar gitu kan. Kita tutup sungai, kemudian yang pas ada lubangnya itu kita kasih lubang-lubang bubu, jadi dia masuk gitu. Untuk 2 hari 3 hari bisa 2-3 kilo itu. Nah, kemudian yang kedua dengan ini, dengan cara ini, jadi waring ini saya turunkan sebelah, kemudian nanti ditarik itu ya, ditarik. Nah, setelah naik baru diangkat, kemudian dipakai sauk kayak gini. Oh, langsung Ya, ditangkap gitu. langsung ditangkap itu, saya pindahkan ke sana tadi. Tapi ininya harus dikasih makan dulu di sini. Ya, diumpan dulu. Oh, diumpan dulu. Diumpan dulu gitu. Ikan-ikan air tawar ini dikasih umpan apa, Pak? Kalau saya untuk mancingnya pakai pelet. Oh, pakai pelet mereka juga Iya. mau? Kalau enggak ada sisa nasi, pakai nasi pun bisa. Pakai sisa-sisa makanan mie apa gitu mau semua. Karena kan ikan lapar ini kan. Saya kira ikan-ikan kalau mancing pas kecil kan ikan rawa tuh mancingnya pakai cacing. Kita enggak pernah. Saya kira umpan ikan rawa pun pakai cacing, ternyata makanannya juga modern. Ikan rawa juga mau makan modern ikan cacing. Cukup ditabur nanti gini Mas Ateng, cukup ditabur dia nanti akan ngumpul. Oh. Sekali ngumpul langsung kita naikkan gitu, kita tarik, baru kita tangguh, kita pindahkan gitu. Nah, kalau yang di sini nih agak beda. Kelihatan kalau dari sana kan hanya waring ya, Ya. hanya waring-waring aja. Nah, ini kok ada tambahan kayak gini nih. Penutupnya ya. Jadi ini fungsinya Mas Ateng, ini untuk kalau kita kasih umpan, karena air kan ngalirnya dari sana kan, supaya tidak hilang ke bawah arus, jadi pelet itu tetap di sini gitu. Oh. Supaya ini untuk ikan ini untuk ikan lais. Karena dia kan enggak seenergik ikan yang lain. Dia nunggu tenggelam ini baru dia nanti makan gitu. Ini saya sekitar 1 bulan ini ya, dari kecil-kecil dulu. Jadi kecil-kecil yang seperti di sana tadi ya? Yang seperti tadi. Oh. Ini coba kita tarik ya Mas.
Nah ini ikan lasnya 1 bulan udah segini. Oh, lumayan ya. 1 bulan itu cepat kan? Nah, Dari yang kecil-kecil tadi, yang dari segitu. Nah ini, memang belum banyak sih, baru sekitar 300-an ekor gitu, nyoba gitu, dicoba gitu. Tapi namanya bisa berhasil gitu maksudnya. Karena ini dalam masih uji petik kan. Ini keramba yang untuk membesarkan dulu. Jadi sekitar 1 bulan nanti baru dipindahkan. Yang dari hasil tangkapan apa namanya tanggok itu dari sungai itu. berarti ini pembibitannya ya? Pembibitannya ya gitu, baru nanti dipilahkan di ini masih campur ini karena masih kecil-kecil kan. Gitu. Ini juga nangkap di sini ya? Semuanya, pokoknya semuanya ini yang saya pelihara itu tangkapan dari sungai itu tadi. Oh, itu pembibitan ya? Ya, kita mau kita tengokkan ya. Nah, Harus agak diangkat gitu Mas Ateng. Nanti dia akan nepi gitu. Akan kelihatan nanti setelah. Bentar ya. Nah, itu tengok yang itu bibitnya itu kan masih banyak sekali itu bibitnya. Nah gitu. Nah itu ditengok Mas Ateng itu sana itu banyak sekali kan? Nah, Itu ini bibitnya. Ini masih campur-campur ya. Itu ada ikan ada yang lompat ikan gabus apa itu. Ini Mas di situ Mas di udah itu jadi nanti sekitar 1 bulan ini kan udah besar gitu baru nanti kita tangkarkan gitu atau misalnya kita pilah-pilah gitu. Ini baru berapa lama ini, Pak? Belum seminggu. Oh, belum seminggu. Belum seminggu ini baru berapa hari yang lalu nangkapnya gitu. Berarti dia perkiraan 1 bulan udah. Nah kalau yang sudah ini yang udah agak yang di sini yang udah agak besar-besar. Oh, ini di sini. Nah, ini pakai sistem tarik juga atau sama semuanya. sama-sama? Sama yang itu kan ikan lais kalau di situ. Hanya kita dorong gini aja biar apa namanya biar agak tenggelam. Karena ini kan agak kemarau. Kalau pas anu naik sendiri Mas Ateng. Kita kan tadi udah lihat nih apa contoh-contoh pengambilan bibit, terus membesarkannya mulai dari yang umur yang masih kecil-kecil sekali sampai umur 1 bulan. Apa dari misalnya nih contoh ini berhasil, pengambilan contoh ini berhasil, ke depannya mau jadi seperti apa? Yang pertama ketika nanti kita berhasil pasti akan saya kembangkan untuk secara intern di dalam sini lah. Di apa istilahnya anggota perikanan P7T ini yang pertama. Terus yang kedua tidak mungkin menutup kemungkinan nanti akan saya sebarluaskan ke masyarakat. Intinya kita datangkan dari mungkin Karang Taruna atau apa gitu kan. Kita praktekkan ini berhasil. Jadi rawa itu nanti benar-benar bisa dimanfaatkan. Nah, jadi dibersihkan terus dimanfaatkan untuk memang untuk mengembangbiakan. Iya. Ya menarik sih emang baru apa kalau orang kan mungkin saya pernah lihat memanfaatkan sungai mungkin untuk keramba kan. Yeah. Dipasang keramba, tapi kalau untuk memanfaatkan rawa baru kali ini saya tahu rawa dimanfaatkan dan idenya juga ya luar biasa sekali menurut saya idenya untuk membudidaya ikan rawa karena kalau misalnya kita lihat perkembangan zaman ini kan selalu maju terus daerah-daerah rawa bahkan di daerah kampung saya aja rawa itu udah mulai habis karena tanaman di sana sawit kan sawit itu kan sangat nguras air jadi betul. Banyak daerah-daerah dulu yang ada rawanya itu sekarang udah kering. Nah ini Bapak berpikir untuk merawat rawa menurut saya memang budidaya ikan rawa dan dibesarkan di rawa juga pasti hidup gitu. Pasti hidup dan memang habitatnya di situ. Dan kalau misalnya ya ini misi yang seharusnya memang harus dilakukan mulai dari sekarang karena kalau misalnya air rawanya sudah habis, ikannya sudah punah, kita akan kebingungan nanti. Jadi gini Mas, kalau cerita dulu kan sini itu dulu pernah ada ikan jeruk katanya seperti itu, tapi kan itu tinggal kenangan namanya itu yang sebenarnya saya tidak mau. Sebenarnya kalau di sini pernah ada ikan jeruk, harusnya ada ikan jeruk lagi yang bisa hidup. Nah gitu. Terus yang kedua, kalau program misalnya kayak ikan nila, ikan lele itu kan dari dinas perikanan kan pasti sudah biasa menyampaikan program. Maka kalau kita itu memberikan pembelajaran yang belum disampaikan oleh dinas terkait kan gitu. Jadi yang berbeda.
Nanti termasuk ini cara pemeliharaan ikan tadi, ikan apa namanya yang di bawah tadi, ikan baung. Ikan baung. Kemudian ikan ini yang tipis-tipis tadi apa? Apa ikan apa? Lais ikan lais. Nah. Itu nanti akan saya berikan pembelajarannya untuk mereka yang mau belajar mengembangkan ikan lais itu. Jadi gitu, para sahabat Laman Inspirasi mau belajar ikan air tawar nanti bisa, bukan Insya ikan Allah air tawar sih, ikan ikan air rawa ya. ikan rawa bisa belajar di sini, dan Pak Budi sudah Siap. meriset itu terlebih dahulu ya. Iya, iya. Dan ini saat ini persiapannya masih dalam tahap riset. Iya. Nah, dari hasil riset itulah nanti akan dikembangkan jadi apa? Satu kelompok petani jadi perikanan lah. Kelompok perikanan. Ini emang menyenangkan. Saya dari tadi melihat ke bawah aja ikannya banyak yang besar. Banyak besar gitu lah. Nah, itu. Nah, jadi awalnya itu seperti itu Mas Ateng. Jadi nengok ikan banyak benar, tapi kok orang hanya bisa mancing saja atau bisa masang bubu saja, tidak berusaha untuk mengembangkannya gitu lah. Disitulah makanya saya mencoba mengeksplorasi rawa kan. Rupanya di ikan rawa itu beberapa jenis, ada yang tadi yang saya tengokkan tadi, ada jenis-jenis yang saya apa namanya pakai toples itu. Ya. Nah, itulah jenis-jenisnya beda-beda. Ada yang saya belum tahu sampai sekarang, tadi ada satu ikan yang jenisnya belum tahu, ikan hias kan? Belum tahu. Tadi malah ada ikan air tawar, apa ikan Rawa. rawa yang kayak Kodok gitu. kayak kodok, kayak ikan kerapu kah kalau di laut? Mungkin bisa Ya, jadi. bisa kayak gitu. Saya juga baru lihat ada Itu ikan kalau air tawar. bergerak itu saya tengok lucu, dia miring-miring gitu. Oh. Ikan. Nah, di situ. Dan Kalau bisa dihidupkan kan, nah, nanti untuk istilahnya untuk pembelajaran saja gitu, bahwa di sini itu ada ikan ini gitu seperti itu. Termasuk ikan gabus itu rupanya jenisnya banyak sekali. Iya, ikan gabus. Kalau memang ikan gabus kan juga Kalimantan itu terkenal dengan ikan apa? Ini kelulut ini Mas sebenarnya ini ya. Ini yang terbaik. Iya, lebah kelulut. Jadi ini bukan lalat ya, teman-teman. Ini yang enggak nyengat kan dia? Ini kelulut. Nah, Cuma di sini belum ada budidayanya. belum ada budidayanya. Ini madu kelulutnya nganggap saya bunga paling. Jadi enggak. Iya. Ya mungkin kita sudahi sampai sinilah bincang-bincang kita dengan Pak Budi terkait konsep perikanan P7T ini. Saya lihat sangat menarik karena mengembangkan, membudidayakan ikan rawa yang saya belum pernah lihat orang memikirkan membudidayakan ikan air tawar. Ikan rawa, bukan ikan tawar, ikan rawa. Dan rasanya ikan rawa juga pasti punya ciri khas tersendiri. Iya. Nah, itu menjadi unggulan nanti P7T ini nanti. Terus kenapa saya sistem keramba? Jadi saya bilang kalau kita sistem kolam, karena di sini kan naik turun banjir, maka dengan keramba itu akan ngapung sendiri gitu lah. Seperti itu kita nyaman gitu. Jadi keuntungannya itu. Iya. Dan rawa di sini tuh menyenangkan, bersih-bersih gitu airnya. Jernih. Jernih dan cenderung agak merah lah ya. Ya. Memang ciri khas bergambut kan. Ya. Karena bergambut jadi agak kuning, agak merah airnya. Sebenarnya cocok sekali untuk siluk kayak gini, yang air kayak gini. Untuk ikan siluk, ikan arwana. Mungkin nanti bisa ke depannya, iya. Karena kan ikan lais itu mendekati ikan siluk. Kalau ikan lais hidup, ikan siluk juga pasti hidup gitu. Mirip-mirip. Oke lah kalau begitu, terima kasih Pak Budi atas perbincangannya, berbagi ilmunya tentang membudidayakan ikan air rawa ini hal baru sih bagi saya untuk tahu tentang budidaya ikan air rawa itu masih hal yang sangat baru lah, dan ternyata jenis ikan air rawa kita itu sangat kaya sekali. Tadi mungkin tidak ada yang ambil gambar, tadi saya dilihatkan beberapa jenis ikan air rawa. Gabus saja bisa bermacam-macam. 4-5 jenis. Nah, yang ada di sini itu nggak tahu lagi di daerah lain. Dan itu pun yang tertangkap. Yang belum tertangkap masih tahu kita. Ya mungkin itulah, terima kasih Pak Budi atas sama-sama, waktunya, kita dikasih kesempatan wawancara dan belajar di sini. Dan terima kasih juga para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke mana-mana lah sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.